Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi, selamat malam, teman-teman semua. Maaf, hari ini saya harus memakai avatar ini untuk teman-teman yang ingin tahu tentang tutorial menggunakan Looker Studio. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang membuat dashboard sederhana menggunakan Power BI. Sekarang kita akan belajar apa sih itu Looker Studio. Check it out. Oke, kita masuk dulu ke materi apa sih itu Looker Studio sebelum kita menuju ke tutorialnya ya teman-teman. Jadi, Looker Studio itu dulunya adalah Google Data Studio. Looker Studio ini adalah aplikasi gratis dari Google yang fungsinya adalah membuat laporan dan dashboard interaktif. Jadi, dia mirip sekali dengan Power BI yang sudah kita pelajari di materi sebelumnya. Jadi, pasti teman-teman tidak terlalu bingung ketika menggunakan Looker Studio. Nah, dengan Looker Studio, data yang biasanya hanya berupa tabel bisa diubah menjadi grafik, diagram, atau visualisasi yang mudah dipahami. Manfaatnya apa sih bagi teman-teman rekam medis? Kok kita harus mempelajari cara membuat dashboard, Ibu? Ya, karena penyajian data, pengelolaan data itu sangat penting ya bagi teman-teman rekam medis. Dengan adanya tools atau aplikasi yang bisa mengakomodir real-time-nya data pasien dan divisualisasikan dengan baik, maka itu tentunya akan membantu analisa data pasien. Misalkan kita membuat tren, lalu melihat eh, kunjungan, terus 10 besar penyakit. Dengan data yang real time itu, maka akan membantu para petugas dalam mengambil keputusan. Oh, ternyata hari ini yang paling banyak adalah di Poligigi. Jadi pasti barang habis pakainya habis di Poligigi. Nah, itu akan memberikan rekomendasi kepada para pemangku kepentingan, misalkan kita harus menambah barang bahan habis pakai di poli tersebut karena banyak kunjungan. Dan yang terakhir ini penting kenapa? Karena kita bisa mengelola data dari berbagai sumber. Kita bisa mengintegrasikannya satu sama lain dengan format data yang berbeda. Jadi tidak hanya satu format ya, sama seperti Power BI, bisa mengakomodir XLS, kemudian basis data yang kita bisa integrasikan di satu aplikasi yang sama. Tapi kekurangan dari Looker Studio ini yang pertama, dia tidak menyediakan ETL tools untuk data preparation. Kemudian dia tidak bisa digunakan secara offline. Dan ternyata teman-teman visualisasinya lebih terbatas. Nah, contoh dashboardnya untuk yang apa sih, Bu? Misalkan kita membuat dashboard board atau rata-rata pemakaian tempat tidur. Atau kita bisa menampilkan tren jumlah kunjungan atau indikator mutu atau 10 penyakit terbanyak dan seterusnya. Ini masih banyak data lain yang bisa kita kelola. Nah, ini ya teman-teman halaman awal Looker Studio. eh Tunggu sebentar, akan saya bukakan langsung dari website, maka kita akan menuju tutorial menggunakan Looker Studio. Check it out. Oke, kita
akan belajar bagaimana cara membuat dashboard sederhana menggunakan Looker. Oke, kita akan belajar membuat dashboard sederhana menggunakan Looker Studio. Jadi itu teman-teman. Bentar ya. Nah, ini eh, sudah saya buka peramban web yang saya punya. Teman-teman boleh menggunakan Google Chrome, boleh menggunakan Mozilla, boleh menggunakan Safari, bebas. Gunakan peramban web yang teman-teman punya. Kemudian teman-teman bisa menuliskan alamat lookerstudio.google.com atau teman-teman bisa cari di Google, tuliskan saja Looker Studio. Nah, ketika teman-teman enter, maka teman-teman lihat yang paling atas ada Looker Studio Overview, maka itu yang teman-teman pilih. Tada! Nah, ini adalah halaman awal ketika teman-teman masuk ke dalam Looker Studio. Halaman ini ada dengan catatan apabila teman-teman sudah login ke dalam email Gmail teman-teman masing-masing. Apabila belum, teman-teman akan disajikan halaman utama dari Looker Studio yang isinya adalah beranda dan sekilas tentang Looker Studio, kemudian menu login untuk masuk ke dalam halaman ini. Jadi nanti teman-teman login saja pakai email dan password dari Gmail teman-teman masing-masing. Kemudian saya ingin menjelaskan halaman ini tuh halaman apa sih? Ini adalah halaman awal, halaman beranda dari Looker Studio setelah kita login. Di halaman beranda ini, halaman awal ini tuh sebenarnya memuat fitur-fitur dasar yang disediakan dari Looker Studio. Yakni ada create, kemudian ada template dashboard, ada trash, ada on by me, share by me, data source, dan explorer. Ini sebenarnya adalah dasar yang mana kita ditujukan untuk memulai membuat dashboard itu sendiri. Nah, Looker Studio ini dia juga menyajikan templates. Jadi, kita bisa menggunakan template tersebut, kemudian tinggal masukkan data saja karena sudah diatur warnanya, posisinya, jenis grafiknya itu sudah diatur. Jadi teman-teman tidak perlu membangun dari awal. Jadi konsepnya seperti PowerPoint gitu ya, guys. Itu kan sudah ada desain slide ya. Nah, di Looker Studio itu juga seperti itu. Kemudian ada share with me, itu adalah lembar kerja yang dibagikan kepada teman-teman sehingga teman-teman nanti bisa membukanya tanpa memerlukan izin dari pemilik dashboard. Kemudian own by me berarti dashboard yang sudah teman-teman buat. Trash berarti sampah, di mana teman-teman habis menghapus dashboard yang dibuat, maka akan masuk ke dalam sampah. Kemudian templates ini adalah tampilannya seperti ini ya. Contohnya tiga ini ada GA4 report, ACME, konsul, dan lain-lain. Ini sebenarnya masih banyak sekali templates-nya. Karena konsepnya masih belajar, maka teman-teman silakan klik blank report. Blank report berarti sederhana ya, lembar kerjanya itu masih putih bentuknya.
Nah, setelah diklik blank report, teman-teman akan disajikan jendela Add Data to Report. Di sana ada berbagai macam jenis data yang teman-teman bisa manfaatkan. Ada Looker, ada Google Analytics, ada Google Ads, Google Sheet, bahkan sampai bawah ada Microsoft SQL, ada YouTube Analytics, dan di bawahnya ini masih banyak lagi. Jadi ternyata Looker Studio ini juga hampir sama dengan Power BI kemarin. Dia menyediakan berbagai macam data, tapi masih lengkap di eh, kemarin ya kan bentuknya. Nah, karena praktik kita adalah menggunakan data Microsoft Excel yang sudah saya berikan pada teman-teman, silahkan klik di Microsoft Excel. Nah, setelah diklik di Microsoft Excel, itu ada pilihan. Nah, silakan pada tanda new, teman-teman klik di situ. Artinya teman-teman mau menambahkan data baru berbentuk Excel ke dalam Looker Studio. Dan diklik, kemudian klik upload file, kemudian cari di mana datanya berada. Punya saya ada di download, kemudian data dummy rekam medis. Oke, sedang menunggu uploading the file. Nah, kalau sudah, datanya akan muncul di sini, di bawahnya. Silakan dipilih, kemudian sheet-nya adalah sheet 1, kemudian lanjut ke add. Kemudian klik add to report. Nah, sekarang datanya sudah muncul. Jika benar, sudah ada panel data di sebelah kanan. Tadi nama datanya adalah data dummy rekam medis. Isinya ternyata di data dummy rekam medis itu ada variabel diagnosis, jenis kelamin, nama pasien, sampai umur. Nah, sekarang berarti tugas kita adalah membuat diagram. Bagaimana cara membuat diagram? Cara membuat diagram di situ ada menu Add a Chart. Silakan teman-teman klik. Pilih diagram yang teman-teman pengen. Bisa diagram batang, bisa diagram garis bebas. Di sini saya sebagai contoh, saya letakkan diagram batang. Saya klik, kemudian saya klik di sembarang area di lembar kerja putih. Nah, setelah saya klik di lembar kerja area warna putih, ternyata Looker Studio secara otomatis membuat diagram batang. Tapi diagram batang tentang apa ini? Kok tidak jelas? Nah, di mana kita mengaturnya? Teman-teman kalau mau mengatur, jadi teman-teman klik grafiknya seperti ini, maka akan muncul panel bar chart properties. Di situ teman-teman bisa memilih variabel apa saja yang akan ditampilkan. Di situ ada dimension dan ada metrik. Untuk dimension ini sumbu X, kemudian metrik ini sumbu Y. Ya, jadi silakan teman-teman pilih yang sesuai. Misalkan di sumbu X, saya ingin
melihat poli. Kemudian di metrik, saya ingin melihat jumlah kunjungan pasien. Berarti kalau jumlah kunjungan itu pakai nomor RR. Sudah jadi ya grafiknya. Ternyata yang paling banyak dikunjungi oleh pasien itu adalah poli umum. Kalau mau setting yang lain, silakan diklik saja grafiknya. Di situ ada berbagai macam. Teman-teman bisa menambahkan filter, sortingnya, kemudian gaya grafiknya. Silakan klik di bagian style ya, besar grafiknya. Nah ini saya perkecil, ini saya perbesar. Itu bisa, silakan bisa dirubah. Kemudian colornya itu juga ada, bordernya juga ada, bentuk warnanya. Tinggal teman-teman sesuaikan saja pengennya seperti apa. Bu, saya mau loh merubah warna dari lembar kerja. Teman-teman boleh merubah warnanya. Boleh menggunakan theme and layout. Nah, di situ sudah disediakan warnanya. Misalkan saya pilih warna kuning. Tidak harus seperti ini ya. Nah, ini yang maka akan berubah. Terus misalkan kita ingin ngasih tulisan. Lalu, nah itu ada teks area. Silakan dipilih saja. Kemudian mungkin kita ingin menambahkan button. Bisa, jadi pakai insert button. Bentuknya sama ya, seperti menambahkan cat tadi. Di sini ditulisi apa ya, grafik kunjungan misalnya. Nah, gimana mengarahkannya? Jadi kalau ya pakai button kan berarti kita harus mengarahkan ke halaman selanjutnya atau halaman sebelumnya. Nah, berarti kalau seperti itu, lembar kerja dari Looker Studio tidak hanya satu, supaya bisa kita setting button ini, kita arahkan kemana. Bagaimana cara settingnya, Bu? Cara settingnya, teman-teman klik aja di sini. Kemudian di situ ada tanda pensil, silakan diklik, itu adalah edit linknya. Terus pilih di bagian insert link, itu ada macam-macam. Ada first, ada previous, ada next, ada last, ada untitled page, dan lain-lain. Kalau semakin banyak halamannya, pasti di sini banyak lagi. Untitled page, halaman satu, halaman dua, di situ. Silakan dipilih sesuai kebutuhan. Jadi saya random aja ya, kita pakai next. Kemudian klik apply. Dah ya, kira-kira seperti itu. Untuk dashboard bisa didesain sendiri. Mungkin di sini dikasih header seperti itu juga boleh. Kalau header berarti kita pakai shape yang kotak ini. Set. Nah, lalu mungkin kita ganti atau kita berikan text box di dalamnya untuk ini kan nama dari rumah sakit atau jenis datanya itu seperti apa. Dan teman-teman tidak bisa menjalankan ini kalau menjalankan button kalau dalam mode seperti ini. Teman-teman baru bisa menjalankan button ketika modenya adalah mode view. Silakan diklik. Nah, ini baru bisa diklik ya grafiknya.
Maka dia membuka halaman baru yang sesuai perintahnya. Jadi, linknya diarahkan kemana. Itu ya, teman-teman. Sekian tutorial hari ini. Untuk grafiknya silakan disesuaikan dengan keinginan dan kebutuhan dari teman-teman masing-masing. Terima kasih. Saya akhiri tutorial menggunakan Nuker Studio hari ini. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam buat teman-teman semua. See ya.